Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Putra Damjasa dengan NRP 15 2020 Di sini akan mempresentasikan praktikum pemrograman berorientasi objek untuk pertemuan ke-8 tentang CRUD database menggunakan bahasa Java. Baik, yang pertama adalah kita menyalakan database MySQL dengan menyalakan server XMPP-nya. Kemudian di sini saya sudah membuat satu buah database jual beli. Di sini saya menggunakan satu tabel, yaitu tabel barang, di mana di tabel barang ini ada ID barang berupa integer, nama berupa varchar, stok berupa integer, dan harga berupa integer dengan data-data seperti ini. Baik, yang pertama saya lakukan adalah membuat 3 buah source package. Yang pertama controller, di mana di sini merupakan untuk menyambungkan program ke database. Kemudian ini adalah model untuk menginisialisasikan tabel yang berada di database, dan view ini untuk program main kelasnya. Ya, oke, yang pertama kita langsung ke yang ini, yang controller, di mana kita membuat kelas DB Manager. Di sini kita mengimport beberapa library yang digunakan. Yang pertama itu ada java.sql.connection, terus yang driver manager, result set, SQL exception, dan statement. Baik, yang pertama kita membuat connection, di mana kita membuat variabel count sebagai sebuah connection, dan kita untuk yang pertama koneksinya kita akan buat false dulu. Kemudian di sini ada void connect, terus SQL exception, di mana ini ada flag yang false yang pertama. Kemudian ini adalah class for name-nya. Kemudian jika tidak berhasil connect, maka akan mendapatkan message error. Nah, jika berhasil connect, tidak flag, maka connection akan masuk ke driver manager dan mendapatkan koneksi. Ini adalah alamat dari database yang sudah dibuat tadi. Kemudian connected-nya akan dibuat true. Jika salah, maka akan throw lagi SQL exception yang baru, akan kembali lagi ke atas. Nah, kemudian kita akan membuat public result set, di mana ini digunakan untuk menampilkan data di tabel yang sudah dibuat tadi. Yang pertama kita membuat variabel result set sebagai rs, itu sama dengan 0 atau kita buat 0. Kemudian ada statement, di mana kita ini nanti untuk memberikan sebuah statement di dalam program model. Nah, ini ada, jika habis itu nanti statement ini akan dieksekusi query. Kemudian jika salah, maka akan mendapatkan error message, kemudian akan dikeluarkan. Begitu juga untuk yang eksekusi SQL-nya. Execute SQL ini digunakan untuk nanti dalam membuat program update, delete, dan create, update, dan delete. Kita menggunakan execute SQL. Kalau fetch row ini untuk read data di database. Nah, kemudian untuk execute SQL, yang pertama kita resultnya akan kita buat false dulu. Kemudian ini untuk memasukkan statement nanti. Jika execute SQL ini berhasil, maka resultnya sama dengan true. Nah, jika mendapatkan error, maka resultnya akan jadi false. Kemudian yang dikeluarkan adalah result. Setelah itu kita akan langsung ke source package model. Itu sini kita karena satu tabel aja, jadi barang. Kalau misalnya ada 2 tabel, 3 tabel, kita buat lagi untuk masing-masing tabel. Oke, yang pertama kita import dulu controller.db manager, dimana itu untuk menghubungkan satu sama lain. Kemudian di sini
saya menggunakan satu buah library, yaitu Java SQL.ResultSet. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita inisialisasikan atribut yang ada di tabel, yaitu ID barang, nama, stok, dan harga sesuai dengan jenisnya masing-masing. Di sini untuk ID berupa integer, untuk nama karena varchar maka saya buat jadi string, dan stok itu integer, harga integer. Kemudian di sini ada DB manager yang dipersingkat menjadi DB MGR. Nah, kemudian di sini adalah konstruksi untuk DB manager. Oke. Kemudian ini untuk result set, ini adalah info barang, dimana untuk menampilkan info dari barang atau bisa dibilang menampilkan data, urit data di database. Yang pertama kita langsung ke try_db_manager.connect, mengkoneksikan database. Kemudian jika terjadi error maka mendapatkan message kalau misalnya error. Nah, untuk yang tadi ini di sini kan terdapat create statement. Nah, create statement ini adalah untuk menangkap ini select bintang from barang. Nah, ini kita jadikan query ya yang berupa string. Nah, nanti ini akan masuk ke result set dimana DB manager fetcher ini sesuai query. Nah, nanti yang ini akan dimasukkan ke create statement tadi. Nah, begitu juga nanti kalau misalnya udah itu, kalau misalnya akan dikeluarkan menjadi hasilnya. Kemudian di sini ada void insert barang. Untuk void insert barang ini untuk awalnya sama, kita harus koneksikan dulu DB manajernya. Kemudian kita create statementnya di sini untuk input barang adalah insert into barang. Kita masukkan atribut mana yang akan kita isi. Kemudian kita deklarasikan value-nya apa aja. Karena di sini nama berarti kita buat dulu di sini ada getter dan setter dari masing-masing ini atribut, yaitu nama, stok, dan harga. Nah, di sini kita kalau untuk nama ya artinya barang get nama, kalau untuk stok get stok, dan harga get harga. Nah, kemudian nanti untuk status yaitu boolean, di sini kita deklarasikannya akan menerima apakah true atau false yang di execute SQL tadi. Nah, yang di sini statement ini. Jika statusnya ini, maka akan ada pemberitahuan nantinya jika berhasil dan gagalnya. Nah, kemudian ada untuk delete barang. Delete barang ini hampir sama seperti insert, tetapi bedanya di string SQL-nya, yaitu kalau di insert itu barang, kalau misalnya delete from barang. Kalau ini saya untuk mendelete barang ini menggunakannya nama ya, dimana namanya adalah barang get nama yang nanti kita inputkan. Begitu juga ini ada update stok barang, kita menggunakan ininya update barang set stok sesuai dengan stok yang nanti kita inputkan, stok baru yang kita inputkan, dimana nama barang tersebut apa. Begitu juga dengan update harga barang, sama update barang set harga, dimana namanya adalah nama barang tersebut. Baik, jika ini untuk main class-nya di sini di view main class, yang pertama saya masukkan scanner dan masukkan beberapa lagi-lagi. Kita masukkan model barang di sini karena kita yang akan gunakan model barang. Kemudian ada result set, library, dan SQL exception library-nya. Nah, di sini saya akan mohon maaf, ini masih salah. Ini nah, di sini saya udah ada beberapa. Jika di itu kan kita bisa memilih mau masukkan info barang, insert barang, delete barang, atau update barang. Yang pertama, jika kita info barang maka kita akan buat dulu barang brg sama dengan new barang, kemudian result setnya kita deklarasikan, dimana nanti result set ini adalah barang.info barang, yaitu memanggil ini metode
void insert ini result set info barang ini. Kemudian setelah tersebut, maka selama masih ada datanya, kita akan ini untuk mengambil data yaitu get integer id barang, terus get string nama, terus rs-nya stok di sini sesuai dengan variabel yang sudah dideklarasikan. Kemudian akan untuk menampilkannya mereka akan seperti ini. Yang pertama itu id, terus nama, kemudian stok, kemudian harganya. Nah, jika ada kesalahan maka akan mendapatkan message. Begitu juga kemudian jika kita untuk insert barang atau menambah barang, kita yang pertama kita buat barang brg sama dengan jumlah barang, kemudian di sini kita memasukkan nama barang yang ingin kita inputkan, kemudian stok barangnya berapa dan harganya berapa. Nah, nanti di sini akan menjadikan set nama, set stok, set harga. Nah, ini nanti akan masuk ke insert barang yang dimana masuknya ke sini. Begitu juga saat kita masuk untuk mendelete barang, yang diperlukan hanyalah nama, jadi kita tinggal hanya masukkan nama barangnya aja yang mau kita hapus, kemudian itu akan menjadi set nama, kemudian masuk ke void delete barang. Nah, untuk update juga sama di sini saya untuk nomor 4 kan di sini ada update barang nanti kita pilih mau update stok atau update harganya. Kalau jika pilih update stok maka kita memasukkannya nama barang tersebut dan stok barunya apa. Stok terbarunya nanti mereka akan masuk ke set nama dan set stok, kemudian kita update stok barang. Kalau untuk harga sama seperti stok, cuman bedanya kita masukkan harga barunya, nanti masuknya ke update harga baru. Nah, kemudian ini jika kita memilih 0 atau keluar di sini, maka sistem akan berhenti. Nah, jika aksinya tidak ada maka akan error kamu memilih aksi yang salah. Jika dijalankan di sini maka akan hasilnya seperti ini. Yang pertama, jika kita ingin info barang, nah ini akan muncul sesuai dengan yang ada di database ini. Yang pertama itu 1, 2, sama 4 sepatu, sandal, kaos, stoknya 10, 15, 15, harganya segini. Nah, jika kita lihat semuanya sama. Kemudian jika kita pilih nomor 2 insert barang, kita masukkan nama barangnya, misalnya jaket. Stok barang misalnya 10, harganya kita bikin 500.000. Nah, ini input sukses. Jika kita lihat di database ini, kita refresh maka muncul di sini jaket. Kemudian juga jika kita run, kemudian untuk delete barang, kita delete jaket. Nah, delete sukses. Kita refresh, jaket tadi sudah terhapus. Begitu juga jika kita update barang, di sini kita misalnya update stok, kita misalnya kaos. Stoknya misalnya kita bikin jadi tadi kan 15, 20. Nah, update sukses. Baik, kita lihat update sukses. Kita ini masih 15, jika kita run jadi 20. Begitu juga dengan harga. Jika kita run misalnya update harga, kita misalnya kaos lagi, kaos di sini harga baru misalnya harga awalnya adalah 125, kita bikin jadi 150.000. Nah, update sukses. Kita run sampai 125, kita run menjadi 150.000. Baik, jadi sekian hasil pekerjaan saya untuk pertemuan ke-8 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.